Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TNI, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat. Berjumpa lagi dengan channel saya, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia TNI yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat TNI. Pada perjumpaan ini saya akan berbagi sebuah informasi ataupun berbagi wawasan yang saya khususkan untuk adik-adik yang ingin mengikuti tes TNI, di mana adik-adik yang ingin mengikuti tes TNI itu yang saya jumpai, baik itu yang bertanya di Facebook ataupun yang bertanya langsung lewat WA dengan saya. Mereka bertanya, "Kak, tes Tamtama itu apa? Tes Bintara itu apa? Perbedaannya apa?" Jadi daripada saya jawab satu persatu, lebih baik saya buat video ini untuk menjawab semuanya. Baiklah sahabat TNI, untuk menjadi seorang TNI itu kita hanya berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Kenapa saya bilang begitu? Banyak yang kami alami, termasuk saya sendiri. Itu waktu saya di batalion dulu, dan ton saya itu sudah tes Bintara 2 kali, dia selalu gugur di Bintara 2 kali kan. Lalu dia tes Akmil 1 kali langsung lulus. Berarti rezekinya atau surat tantangannya itu di Akademi Militer untuk menjadi seorang pemimpin atau komandan. Sedangkan saya sendiri, saya 1 kali tes Bintara itu gugur di Pantohir, lalu saya tes Tamtama, alhamdulillah lulus, berarti rezeki saya di Tamtama. Bahkan ada yang berapa kali ikut tes Tamtama, Bintara, berapa kali nggak lulus-lulus, lalu dia mencoba keberuntungan di tempat lain, dia tes Dinas Kehutanan, alhamdulillah lulus, berarti rezekinya tidak untuk menjadi prajurit TNI. Baiklah sahabat TNI, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu tes Tamtama. Apa itu tes Tamtama? Tes Tamtama itu tes yang apabila sudah lulus pendidikan nanti memakai pangkat yang paling rendah di Angkatan Darat atau yang paling rendah di TNI. Pangkatnya itu garis merah 1, yaitu prajurit 2. Apa perbedaannya dengan tes Bintara? Sudah jelas dari pangkat. Kalau tes Tamtama keluarnya itu nanti prajurit 2 atau balok merah 1. Nah, kalau untuk seleksinya itu perbedaannya itu, yang pertama, tes Tamtama itu tidak menggunakan syarat nilai ujian nasional. Yang kedua, tes Tamtama itu bisa menggunakan ijazah SMP. Yang ketiga, tes Tamtama itu tidak ada hitungan korannya. Yang keempat, tes Tamtama itu tidak ada untuk wanita. Dan apabila sudah lulus nanti akan menjadi anggota, tidak bisa untuk menjadi komandan. Nah, nanti paling-paling kalau sudah senior nanti menjadi, kalau di batalion akan menjadi komandan kelompok seperti itu, Danpo atau Wadandru, wakil komandan regu. Nah, langsung saja yang kedua, yaitu tes Bintara atau Sejaba, sekolah calon Bintara. Nah, apa itu tes Sejaba? Apabila adik-adik nanti ikut tes Sejaba dan lulus, selesai mengikuti pendidikan pertama, adik-adik akan mendapatkan pangkat Sersan 2 atau bengkok kuning 1 di lengan. Itu kalau masuk ke batalion biasanya memegang jabatan komandan regu dan membawa 9 orang anggota Tamtama. Apa perbedaannya dengan tes Tamtama tadi untuk seleksinya? Nah, itu sudah jelas sekali adik-adiknya, sudah kakak sebutkan tadi. Kalau untuk tes Sejaba tadi atau Bintara tadi, dia mempunyai syarat nilai ujian nasional, harus tamatan SMA sederajat, dan ada sewaktu tes psikologi ada hitungan korannya. Sudah itu berlaku juga untuk wanita atau KOAT, Korps Wanita Angkatan Darat. Lalu tes Akmil. Apa itu tes Akmil? Akmil itu singkatan dari Akademi Militer. Ini adalah
sekolah atau pendidikan calon-calon pemimpin yang akan melahirkan calon-calon jenderal. Calon siswa Akmil yang lulus mengikuti seleksi Akmil dan melaksanakan pendidikan itu kurang lebih 3 tahun, dan sewaktu pendidikan mereka itu disebut taruna. Apa perbedaannya Akmil dengan Bintara dan Tamtama ini? Itu sudah sangat jauh berbeda sekali adik-adik. Akmil itu yang apabila selesai mengikuti pendidikan akademi militer itu akan mendapatkan pangkat Bunda atau dikera baju. Kalau baju PDL itu balok kuning 1 atau berpangkat letnan 2. Kalau masuk ke batalion itu sudah menjadi, pada umumnya sudah menjadi komandan peleton, sudah membawahi 3 regu. Nah, kalau secaba tadi menjadi seorang komandan regu, membawahi 1 regu. Kalau lulusan Akmil ini dia memegang 1 peleton, membawahi atau memimpin 3 regu. Lulusan Akmil ini sahabat TNI itu calon-calon pemimpin-pemimpin masa depan yang akan memegang setik-setik komando, calon-calon jenderal. Apabila sahabat TNI atau adik-adik ingin mengikuti seleksi Akmil ini atau mengikuti tes Akmil ini, saya sarankan agar kalian sekolah SMA-nya itu mengambil jurusan IPA, karena pada umumnya kebanyakan syaratnya itu tamatan jurusan IPA. Tambahan lagi adik-adik, ada lagi itu tes PAPK, Perwira Prajurit Karir. Nah, ini bukan untuk tamatan SMA adik-adik ya, ini untuk yang sudah menginjak bangku kuliahan. Minimal pendidikannya itu D3, S1 profesi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Lulusan PAPK juga itu nanti apabila selesai pendidikan akan mendapatkan pangkat balok kuning 1 di pundak atau letnan 2, tapi pendidikannya tidak selama Akmil. Oke adik-adik, tentukan pilihan kalian ingin ikut tes Tamtama, Bintara, Akmil ataupun PAPK. Apabila kalian sudah bercita-cita, saran kakak rajin belajar, jaga kesehatan, rajin olahraga, dan yang paling penting jauhi narkoba.